Lex, denger nggak? Itu baru namanya berita. Yang lo bawa ke gua itu sampah. Tahu nggak? Baik pak, bapak mau berita seperti apa? Pembunuhan, mutilasi, perampokan, atau pemerkosaan? Saya bisa buat semua berita itu, jawab Alex. Selamat malam teman-teman, selamat datang di YouTube Suara Telepon. Dan kamu masih mendengarkan aku, Fauzi Radian. Kamu bisa cari aku di Instagram dengan username @kecabut, atau kamu bisa langsung aja subscribe ke YouTube channel ini. Dan terima kasih teman-teman buat kamu yang masih setia menonton 30 hari bercerita. Di episode ke-7 ini aku ingin membawakan sebuah cerita dengan judul Berita. Dan cerita ini ditulis oleh Fauzi Radian dan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Berita. Seorang pengusaha kaya raya dibunuh dan dimutilasi. Pengusaha ini ditemukan bersimbal darah di apartemennya sendiri. Samar-samar suara televisi menyaut di tengah-tengah obrolan antara atasan dan seorang staf wartawannya. Hari ini, Alex, seorang wartawan pemula yang baru masuk dalam 3 bulan ini, mendapat teguran keras dari pemimpin redaksinya. Lex, denger nggak? Itu baru namanya berita. Yang lo bawa ke gua itu sampah. Tahu nggak? Jawab Pak Bos memarahi Alex yang duduk sambil menunduk di kursi tamu ruangan pemimpin redaksinya. Alex adalah seorang pemuda yang baru saja lulus dari kampusnya. 1 tahun belakangan ini, pemuda ini sangat terlambat dan kurang beruntung dalam mendapatkan sebuah narasi untuk diberitakan. Lo kan tatoan Lex, rambut lo gondrong. Sekarang gua tempatin lo di divisi kriminal. Udah sana keluar, cari berita. Jawab pemimpin redaksi itu kepada Alex. Alex lekas bergegas dari ruangan. Ia berjalan dengan menundukkan sedikit kepalanya. Di samping karena ia tunduk kepada pemimpin redaksinya, Alex juga memiliki perawakan yang cukup tinggi dan besar. Bertato full pada bagian lengan sebelah kanan dengan rambut gondrong dan setelan baju compang-camping yang ia gunakan setiap hari ala wartawan jalanan. Hari demi hari berlanjut. Alex yang masih belum bisa menemukan berita untuk pemimpin redaksinya mulai stres. Setiap ia kembali ke kantor dan ke ruangan itu, ia selalu mendapatkan makian dan hinaan karena Alex dianggap tidak mampu untuk pekerjaan ini. Gimana sih Lex? Masih nggak bisa nyari berita? Lo bego atau gimana sih? Atau mau gue pecat? Sang pemimpin redaksi memarahi Alex dengan nada tinggi sambil menunjuk ke arah muka Alex. Mendengar perkataan itu, Alex menuntut kepada dirinya sendiri. Bagaimanapun caranya, aku harus mendapatkan berita itu, jawab Alex di dalam hati. Alex berusaha setengah mati. Ia mencari berita itu ke setiap sudut kota dan akhirnya ia mendapatkan kasus yang bisa ia beritakan. Sebuah kasus pembunuhan berantai mahasiswi yang dimutilasi dan diperkosa sebelum mereka mati. Alex membawa berita itu kembali ke kantor. Ia menghadap kepada pemimpin redaksinya. Silakan Pak, ini laporan dan berita yang saya bawa. Jawab Alex kepada pimretnya tersebut. Melihat kemajuan Alex, pimretnya senang sekali karena ini adalah sebuah berita yang layak untuk ditayangkan. Selain karena beritanya menarik, Alex juga mendapatkan gambar dan berita ini secara eksklusif, di mana semua wartawan belum ada yang memberitakan berita ini. Dan Alex adalah wartawan pertama yang menemukan kasus ini. Nah gitu dong, bagus Lex, bagus. Kita jadi TV pertama yang keluarin berita ini, TV kita bakal naik ratingnya. Jawab pimret itu kepada Alex. Alex hanya tersenyum. Mendengar pujian dari sang pemimpin redaksi, ia bangga kepada dirinya sendiri dan akhirnya mendapatkan berita yang dia inginkan. Abis ini cari berita lagi Lex, cari berita yang banyak kayak gini. TV kita bakal semakin maju dan iklan bakal semakin ramai. Pemimpin redaksi itu tertawa dengan raut muka yang begitu senang. Waktu demi waktu berlanjut. Alex yang sekarang sudah menjadi kesayangan pemimpin redaksi dan perusahaan karena ia selalu mendapatkan berita yang layak disiarkan. Dan ia selalu menjadi wartawan yang pertama kali mendapatkan berita itu. Berita tentang pemerkosaan gadis-gadis berantai dan setelah diperkosa mereka dibunuh, dimutilasi, dan mayatnya dibuang ke sungai. Sudah hampir 6 bulan belakangan ini ditemukan gadis-gadis dengan mayoritas mahasiswi.
dan mereka ditemukan sudah tidak bernyawa dengan badan yang terbelah-belah. Parahnya lagi, pelakunya belum bisa ditemukan. Lex, gimana sih caranya lu nemuin mereka duluan dibanding wartawan lain? Tanya pemimpin redaksi itu sambil merokok di ruangan dan keheranan kepada Alex. Pak, kata orang, kalau kita banyak membuat kesalahan, kita bisa belajar lebih cepat dari kesalahan itu kan? Jawab Alex dengan kepala yang menunduk dan tangan yang dikepal di atas lutut. Nah, gue suka nih sama orang macam gini sekarang. Oke Lex, sekarang lo cari berita lagi. Cari berita yang banyak supaya kita semakin kaya. Jawab Pimret itu karena melihat iklan di TV-nya semakin membludak berkat berita dari Alex. Pak, saya lelah membuat berita. Bisakah saya istirahat dulu? Tanya Alex kepada pemimpin redaksinya itu. Istirahat gimana? Lo kan lagi naik-naiknya nih. Ayo dong semangat, jangan loyo, masih muda juga. Jawab pemimpin redaksi itu. Baik Pak, Bapak mau berita seperti apa? Pembunuhan, mutilasi, perampokan, atau pemerkosaan? Saya bisa buat semua berita itu. Jawab Alex. Pembunuhan, saya suka pembunuhan. Jawab pemimpin redaksi itu kepada Alex. Setelah mengiyakan permintaannya, Alex keluar dari ruangan Pimretnya. Dia pulang ke rumah dan menyalakan sebuah televisi. Ia hanya tertawa kecil, menandakan ia bahagia karena berita yang ia buat ditayangkan lagi. Dengan lantunan nada pembaca berita dari TV yang ia nyalakan, ia duduk sambil menikmati berita itu. Seorang pemimpin redaksi ditemukan mati di ruangannya sendiri bersimpal darah dan dimutilasi. Diduga pelakunya adalah orang yang sama dengan kasus berantai pembunuhan dan pemerkosaan mahasiswi. Belum tahu apa motif pelaku tersebut dan pelaku itu masih berada di luar sana. Mohon kepada Anda untuk selalu waspada dan berhati-hati. Kira-kira siapa pelakunya?